Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Pak Izam. Selamat datang di kelas Informatika. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang hak kekayaan intelektual. Yuk, kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan, coba sekarang Pak Izam berikan contoh kasus. Di suatu sekolah, ada sekelompok siswa yang merangkum dan membuat berita terhangat yang ada di wilayah tempat tinggal dia. Dan kemudian mereka share di sosial media sekolah. Kemudian, ada seorang podcaster yang membacakan isi dari konten siswa-siswa tadi untuk channel YouTube-nya. Sama persis bahkan hingga sampai titik komanya. Menurut kalian, ini merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak? Coba kalian cermati kasus ini. Hak kekayaan intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah hak kekayaan intelektual biasa pula disingkat dengan HKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual, HAKI. Baik hak atas kekayaan intelektual maupun HAKI sebagai bentuk penyingkatannya merupakan padanan baku dan resmi dalam bahasa Indonesia untuk istilah Intellectual Property Rights. Hak kekayaan intelektual atau HAKI tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah payung untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri. Macam-macam HAKI. Yang pertama ada paten, yang kedua merek, yang ketiga desain industri, yang keempat indikasi geografis, yang kelima varietas tanaman, yang keenam sirkuit terpadu, yang ketujuh rahasia dagang, yang kedelapan hak cipta, dan yang kesembilan lisensi atau waralaba. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, paten. Paten adalah perlindungan HAKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi atau dikenal juga dengan istilah invensi dan mengandung pemecahan atau solusi teknis terhadap teknologi yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, paku kecil temuan Levi Strauss untuk dipasang di ujung-ujung saku celana jeans misalnya, yang kemudian dianugerahi hak paten di Amerika Serikat tahun 1873, mengandung solusi teknis terhadap persoalan mudah lepas atau sobeknya jahitan saku celana berbahan denim ketika itu. Coba kalian amati celana jeans kalian. Ada tidak di saku kalian semacam besi yang menempel di saku kecil ini? Ini adalah hak paten dari Levi Strauss. Yang kedua, merek. Barang atau jasa apapun yang kita butuhkan lebih sering kita sebut dengan nama dagangnya ketimbang nama generiknya. Sejak sebelum memulai aktivitas pagi hari, kamu sarapan sari roti ditemani secangkir Nescafe klasik sambil membaca Kompas online di iPad. Baru pergi naik Innova menuju sekolah. Sudah berapa merek yang kamu sebutkan coba? Hak merek adalah bentuk perlindungan HAKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang atau jasa untuk mana merek tersebut terdaftar. Yang ketiga, desain industri. Desain estetika yang mempengaruhi citra visual dari suatu produk menjadi sedemikian penting dan bernilai, sehingga layak mendapatkan perlindungan HAKI dalam bentuk hak desain industri. Misalnya, desain motor A sudah mempunyai hak cipta, sehingga produsen yang lain tidak bisa mengambil desain motor A tanpa seizin dari produsen motor A. Yang keempat, indikasi geografis.
Manakala suatu produk tidak dapat dilepaskan dari daerah dan masyarakat di mana produk itu dihasilkan, perlindungan indikasi geografis diperlukan untuk melindungi ikatan antara produk dan daerah asalnya tersebut. Misalnya, ada kopi Gayo dari daerah Gayo, ada kopi Kintamani dari daerah Kintamani. Yang kelima, varietas tanaman. Proses pemulihan tanaman mulai dari persilangan hingga rekayasa genetika berpeluang melahirkan varietas tanaman baru yang memiliki keunggulan dan manfaat lebih dari varietas yang ada sebelumnya. Hak ini mengatur hak eksklusif atas varietas tanaman hasil pemulihan yang terbukti dan teruji baru, unik, seragam, dan stabil. Contohnya, macam-macam varietas jenis padi. Kalau kalian amati, varietas jenis padi itu ada bermacam-macam. Yang keenam, sirkuit terpadu atau IC. Integrated Circuit, IC, atau dikenal juga dengan istilah sirkuit terpadu, memiliki peran penting dalam industri elektronika sebagai otak dan sekaligus dapur dari suatu rangkaian elektronik. Dengan demikian, inovasi dalam merancang tata letak sirkuit yang orisinal patut mendapatkan perlindungan. Misalkan, kalian tahu prosesor? Ya, Intel dengan AMD itu adalah dua produsen yang berbeda. Yang ketujuh, rahasia dagang. Tak jarang, nilai lebih dari suatu produk bertumpu pada suatu informasi yang sangat sensitif dan berharga hingga karenanya begitu dirahasiakan. Sistem perlindungan rahasia dagang membantu memperkuat perlindungan terhadap perjanjian kerahasiaan tersebut. Misalkan, suatu produk makanan akan dirahasiakan bahan-bahan dan bumbunya. Misalkan, kalian tidak tahu kan bumbu KFC itu apa? Kalian tidak tahu kan bumbu dari McDonald's itu apa? Nah, itu adalah rahasia dagang. Yang kedelapan, hak cipta. Hasil karya cipta dari ekspresi seni, sastra, dan ilmu pengetahuan mulai dari buku, musik, hingga program komputer. Peran hak cipta dalam melindungi pencipta karya-karya tersebut dari penyalahgunaan mereka yang tak berhak menjadi semakin penting. Misalkan suatu lukisan karya seni akan dipatenkan oleh pelukisnya. Contoh lainnya, misalkan suatu program komputer akan dihak patenkan oleh pembuat dari software tersebut. Yang kesembilan, lisensi dan waralaba. Kemampuan seorang kreator untuk mengizinkan atau melarang siapapun memanfaatkan karyanya, khususnya untuk tujuan komersial, adalah esensi utama dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Lisensi menjadi sarana yang paling lazim dipergunakan para pemegang haki untuk menarik manfaat dari hak ekonomi yang dimilikinya. Misalkan, suatu karya lagu digunakan untuk channel YouTube kalian, itu melanggar hak kekayaan intelektual dari sang pembuat lagu tersebut. Jadi, jangan sembarangan menggunakan konten orang lain untuk konten kalian sendiri. Berikutnya, kita mengenal simbol haki, atau simbol dari hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, trademark. Ini adalah simbol dagang. Kemudian ada service mark. Ini adalah simbol jasa. Kemudian ada registered mark. Ini adalah suatu simbol yang telah diizinkan pada suatu negara. Kemudian ada copyright. Copyright itu dari bahasanya copy, yaitu mengcopy, menyalin, dan right itu adalah hak. Dengan kata lain, hanya seorang pembuat karya aslilah yang boleh menyalin karya tersebut dan memberikan izin kepada orang lain untuk menyalinnya. Tujuan utama dari copyright itu adalah menghargai seseorang yang telah membuat sebuah karya dari hasil pikirannya sendiri. Oke, itu saja materi dari Pak Izam kali ini. Jika kalian punya contoh lain tentang hak atas kekayaan intelektual, silahkan komen di bawah ini ya. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.